itu seperti pada CSS. Nah, bedanya kita harus masukkan dia ke dalam tanda kutip. String apa gitu, header atau apa. Nah, tapi berhubung kita sudah memanggil dia, jika kita lihat tadi ya, header PHP kita, saat search diklik, on klik, toggle menu ini. Nah, ini kan ID-nya kita. Jadi, berupa target kan. Nah, target ini sendiri udah merupakan sebuah objek, sebuah variabel. Jadi kita nggak usah pakai tanda kutip lagi. Langsung aja target. Seperti itu. Dot. Dot ini untuk mengimplementasikan sebuah kelas atau sebuah function. Di jQuery ini ada yang namanya toggle. Jadi ini meliputi show. Dia akan berubah menjadi show, akan menampilkan jika objeknya adalah hidden, hide, tertutup, atau kebalikannya. Dia akan hide jika sedang terbuka. Jadi satu function ini sudah melingkupi dua itu, makanya namanya toggle. Membuka saat menutup dan menutup saat membuka. Kita bisa masukin parameter di dalamnya seperti layaknya function. Dan parameter ini untuk toggle artinya adalah kecepatan animasi yang terjadi dalam satuan milisekon. Jika kita leave kosong blank juga bisa, ini artinya tidak ada animasi yang terjadi. Jadi pet langsung seketika itu juga nggak ada animasinya. Kita tes aja dulu ya. Kita baru membuatnya untuk yang search button ya. Jadi kita refresh, coba yang search ya, dia langsung nongol ya, nongol buka, oke ya, dengan kita klik search ini. Nah, lebih bagus jika kita memberikan sedikit animasi, nggak usah terlalu panjang, setengah detik ya cukup ya, jadi 500 millisecond. Oh ya, sekali lagi jQuery ini juga mensupport kita tulisnya slow seperti itu, atau fast atau bla bla bla, tapi saya jarang pakai satuan berapa detik untuk slow di jQuery. Ada, Anda bisa cek langsung di jQuery.com, tapi saya langsung pakai satuan yang saya inginkan aja. Oke, jika kita implementasikan ini semua ke dalam paragraf-paragraf kita, ini yang login, my chart, menu ya. Dengan satu fungsi ini, karena parameternya beda-beda, otomatis dia akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Nah, ini yang login, dropnya login ya, karena kita nulis ID-nya itu login di sini. Drop login ya, loginnya disambung. Search-nya juga chart, drop chart, dan drop menu. Ya, kita nggak usah buat fungsi lagi karena fungsinya sama, toggle menu, tapi parameternya yang berbeda-beda. Jadi setiap kali, kalau walaupun fungsinya sama, tapi karena targetnya berubah-berubah tergantung dari parameter, otomatis eh, hasil kita search jadi keluar search, login keluar login, my chart, menu, dan begitu juga sebaliknya. Oke ya, bisa kita lihat ya, animasinya sederhana tapi cukuplah untuk membuat sebuah animasi yang di web ya. Nah, tentunya kita nggak pengen cara kerja yang seperti ini. Kita pengennya saat saat search dibuka, yang lain ketutup semua. Jadi nggak numpuk-numpukan seperti ini. Kalau login dibuka, yang lain ketutup semua. Oke. Jadi kita perlu memodifikasi fungsi toggle ini. Yang pertama adalah kita ngecek dulu apakah target kita itu ketutup atau enggak. Kalau ketutup, maka targetnya dibuka dan semuanya ditutup. Tapi kalau misalkan lagi kebuka, ya toggle aja. Karena dia lagi kebuka, kalau kita klik ya dia nutup, bukan bukan berarti ngebuka yang lain. Kan yang lain kan nggak diklik. Tapi saat dia sedang ketutup, kita cek kalau sebenarnya lagi ketutup, berarti kan yang lain ada kemungkinan lagi kebuka. Berarti yang lain itu apapun itu ditutup dan yang sekarang kita targetin dibuka. Oleh sebab itu, kita buat if statement. Nah, di JavaScript juga mengenal if statement. If apa yang dimisalkan kondisi daripada si target itu kebuka atau enggak, berarti kita bisa main di CSS-nya. Nah, jQuery ini juga support untuk ngecek CSS. Jadi jQuery ini sangat sangat mempermudah sekali deh dalam pengerjaan atau pembuatan sebuah function-function di JavaScript, karena semua ini sudah all
nggak asing gitu karena kita menggunakan bahasa-bahasa yang sudah kita gunakan di HTML. Untuk itu kita cek menggunakan function CSS ya, gampang kan diingatnya karena kita mau cek CSS ya CSS. CSS ini bisa kita masukin satu parameter atau dua parameter dibedakan dengan koma. Eh, eh, ya dengan koma. Contohnya misalkan kita mau cek font size-nya gitu. Bisa kita font size. Nah, kalau cuman seperti ini ya, cuman satu karakter atau satu objek, ini artinya dia akan mereturn font size dari CSS si target. Tapi kalau kita misalkan CSS font size, koma apa, misalkan font size-nya bold, seperti itu, berarti si target akan dimasukkan font size-nya akan diubah atau dimasukkan sebagai bold, diganti. Ya, beda ya. Yang tadi itu mereturn mengembalikan nilai dari font size-nya dicari apakah itu, tapi kalau misalkan kita masukin dua parameter seperti ini berarti dia justru menambahkan jadi bold. Nah, karena kita ini mau cek if statement, maka kita cek kita mau return dia, mau mengembalikan nilai. Apa yang mau dikembalikan? Apakah dia sedang kebuka atau tertutup? Nah, itu kita bisa lihat di display-nya. Kalau di CSS kan kalau display-nya none berarti ketutup. Kalau display-nya block berarti dia sedang terlihat. Ya. Jadi kita display, tulis display ya. Nah, ini akan mereturn si target ini, si objek yang kita mau cek ini itu lagi ke displaynya apa? Non atau block. Nah, kalau non sama dengan non, ya sekali lagi ingat untuk if statement sama dengannya harus dua, sama dengan non. Karena kalau sama dengan satu itu artinya kita memasukkan nilai ke dalam satu variabel. Maka dia akan melakukan suatu function yaitu menutup semua, ya. Nah, semua ini agak susah karena di sini eh kelasnya tidak spesifik. Kelasnya kan hidden nih, ya kan? Tapi objek lain mungkin di halaman index juga ada yang hidden. Jadi kita berikan nama kelas tersendiri khusus hanya si drop down ini yang pakai. Oke, misalkan ini adalah kita kasih nama drop menu, ya. Jadi si ID yang melingkupi semua namanya drop down, tapi kelas setiap objeknya yang di dalamnya ini namanya drop menu. Nah, karena berhubung ini kelas, maka nama ini bisa dipakai berkali-kali oleh objek yang berbeda-beda. Kalau ID hanya boleh satu ya yang sama. Kita save, berarti kita bisa langsung manggil semua sekaligus. Kalau ini lagi ketutup, berarti yang lain yaitu adalah target. Ini nggak ditarget lagi ya, berarti yang kita pakai tanda petik bintang, kita mau mereferensikan semua objek ini. Ini 1, 2, 3, 4 ditutup semua. Jadi drop down ID-nya kelasnya drop menu. Ya, ID-nya pakai pagar drop down lalu titik drop menu. Ya, sama kan penulisannya seperti CSS jika kita mau memanggil suatu atau mentargetkan suatu objek. Ya, ini di hide. Cara nge-hide-nya bisa kita buat CSS display jadi non. Oh sorry, display, non gini. Tapi jeleknya adalah dia nggak ada animasi karena dia hanya akan mengimplementasikan sebuah CSS tanpa ada satuan waktu ya. Jika kita refresh, login, masuknya adalah munculnya animasi, tapi saat ganti my chart, loginnya tiba-tiba langsung hilang, terus my chartnya animasi. Nah, seperti itu. Ya, kita pengennya saat dia hilang pun animasi, maka jangan pakai CSS, kita pakainya hide. Function hide. Hide dari jQuery ini sama seperti toggle, dia boleh dimasukin parameter. Nah, karena toggle ini 500 ya kita samain aja 500. Nah, mungkin Anda tanya, kalau misalkan hide semua, berarti yang search-nya juga ke hide dong. Benar, tapi kan di terakhir kita set lagi. Walaupun ini semua di hide, tapi di set terakhir kita set. Tapi yang ini di show, ya kan? Karena
pasti hide kondisinya karena barusan di hide, ya kan? Jadi kita coba refresh, login kita, keluar login, my chart ya, menu ya. Jadi saya ngerasa animasi seperti ini sudah cukup lah untuk animasi yang simple, mudah dikerjakan, nggak neko-neko, tapi dari segi efisiensi kerja itu sangat sangat baik ya. Oke, JavaScript kita kayak untuk menu cukup sampai sini. Sekarang kita balik ke CSS lagi untuk menstylekan drop down kita. Itu seperti apa bagusnya. Oke, kita sekarang untuk header.css-nya untuk sementara bisa kita tutup. Kita balik ke header CSS. Berhubung kita sudah buat ID-nya, buat kelasnya, kita set aja header yang drop down. Oke. Nah, seperti itu. Drop down-nya misalkan seperti apa? Misalkan dia punya background yang kita sudah set di image tadi kan ya, ada putih, ada warna hitam. Kita coba pakai, karena background kita putih ya, kita nggak bisa cek kalau putihnya 20%. Jadi kita pakai background hitam sekarang. Jadi untuk drop down-nya background. Nah, untuk background kita bisa masukin image URL. URL-nya apa? Nah, kalau kita perhatikan file CSS kita itu berada di dalam folder style. Sehingga saat kita ingin memanggil sebuah image di folder image, kita harus keluar dulu satu folder dari sini. Kita harus keluar, jadi titik-titik slash, baru kita panggil foldernya image. Ya, walaupun CSS kita ini di load di index.php yang ada di luar, tapi tetap file CSS ini kerjanya seperti itu. Jadi sebelum kita memanggil folder image, kita perlu keluar dulu. Nah, foldernya eh, root URL-nya ini harus dimasukkan ke dalam kutip, titik-titik, baru kita panggil image. Seingat saya memasukkan yang black, white, 20-30% tadi itu di folder image langsung. Jadi kita coba aja black pakai yang jangan terlalu tua, gelap, 20% mungkin ya, .png. Oke, seperti ini. Kita save, kita lihat lagi, login. Nah, keluar ya warnanya sekarang. Oke. Nah, sekarang kita nge-style lagi. Selain itu, untuk paragrafnya kayak terlalu mepet dengan atas. Oleh sebab itu, dan terlalu mepet juga dengan samping sebelah kanan ya. Jadi, saya akan atur paragrafnya. Pertama, saya ingin gedein dulu deh font size-nya. 14 pixel. Oke, kira-kira. Lalu saya akan set margin atas dan margin kanan. Kira-kira 20 pixel cukup. 20 pixel dan 20 pixel, sedangkan bawah sama kanannya itu tidak peduli, jadi saya masukin 00 aja. Untuk warna, berhubung background kita agak semu hitam, maka saya akan menggunakan yang agak sedikit putih. Colornya CCCC. Oke, 6 karakter. Ya, kita coba cek lagi sekarang. Refresh, login. Oke, something wrong here ya. Ada yang salah di sini. Drop down P. Drop down search benar. Margin drop down P-nya. Oke, kita coba cek di Firebug apa yang terjadi di sini. Menunya benar, tulisannya nggak kelihatan, tapi sekarang ya, karena dia CCCC, oh warnanya sama dengan ini ya, jadi kita mudahin lagi dikit. FFF. Oke, memang lebih baik hitam sih, gelap lebih baik. Coba 33 dan saya turunkan 10% biar tidak terlalu gelap. Oke,
Seperti itu.